Iku emosi karena apa toh mas? Karena saya udah mendem emosi dari lama, Mas. Yang akan kami sangkakan pada yang bersangkutan adalah 340 dan atau 338. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, balik lagi bersama aku Asmi Harel. Baru-baru ini Indonesia dibuat geger lagi nih dengan sebuah kasus penghilangan nyawa dari Jawa Timur. Kasus ini tuh benar-benar bikin gempar karena tindakan si pelaku yang sangat sadis dalam menjalankan aksinya. Yang mana si pelaku ini tega memisahkan semua bagian korbannya menjadi ratusan potongan-potongan kecil. Benar-benar gila ini orang, parah. Nah, bagaimana awal mula kasus ini terjadi? Dan bagaimana polisi dapat mengungkap kasus ini? Secara tahu sendiri, korbannya saja kondisinya sudah sangat mengerikan. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kasus ini bermula dengan ditemukannya potongan-potongan daging kecil oleh seorang warga Dusun Pacet Selatan, Mojokerto, Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025. Warga yang bernama Suliswanto ini pada awalnya sedang mencari rumput untuk pakan ternak di tepi Jalan Raya Pacet Cangar. Nah, di saat itulah ia melihat ada beberapa potongan-potongan daging yang dirasa mencurigakan. Setelah diperhatikan sambil terus mengamati area sekitar, Suliswanto pun terkejut karena melihat potongan bagian kaki manusia. Setelah yakin jika potongan daging-daging tersebut adalah bagian dari tubuh manusia, ia pun melaporkannya ke perangkat desa setempat yang diteruskan ke kepolisian. Menanggapi laporan itu, Polresta Mojokerto bersama dengan unit Inafis dengan sigap melakukan penyisiran di area sekitar lokasi Suliswanto menemukan potongan daging tadi. Tapi sebelumnya polisi sudah menduga jika penemuan potongan-potongan daging ini adalah bukti kasus penghilangan nyawa yang sengaja disebarkan untuk menghilangkan jejak. Untuk itu, polisi juga membawa anjing pelacak guna menemukan bagian yang lainnya. Dan singkat cerita, anjing pelacak berhasil menemukan bagian lainnya, yaitu bagian telapak tangan sebelah kanan. Dan setelah dirasa sudah menyisir area setempat dan tidak ditemukan bagian-bagian yang lain, polisi membawa semua potongan-potongan tersebut ke Rumah Sakit Pusdik Sabara Porong untuk diotopsi supaya dapat diidentifikasi. Total, polisi dapat menemukan 310 potongan yang terdiri dari jaringan otot, lemak, kulit kepala, kaki kiri, dan telapak tangan sebelah kanan. Kulit kepala ditemukan lengkap dengan rambut lurus sepanjang 14 cm. Yang artinya identitas dari korban ini adalah seorang perempuan. Tim Inafis Kepolisian Mojokerto berusaha untuk mengidentifikasi sidik jari dari potongan tangan kanan yang ditemukan, meski dengan kondisi yang rusak karena banyaknya sayatan. Tapi akhirnya polisi dapat juga mengungkap identitas dari sidik jari korban. Dari identifikasi sidik jari korban dapat dikonfirmasi jika identitas korban adalah seorang perempuan bernama Tiara Angelina Saraswati. Jadi Tiara ini adalah seorang warga Desa Made, Kabupaten Lamongan. Ia adalah anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Setiawan Darmadi dan ibunya yang bernama Evi. Tiara lahir pada 12 Agustus tahun 2000, yang berarti pada saat ini ia berusia 25 tahun. Tiara adalah alumni Universitas Trunojoyo Madura, program studi manajemen. Ia lulus pada tahun 2023 dengan IPK 3,75, yang berarti ia tergolong gadis yang sangat pintar loh. Nah namun setelah Tiara ini lulus kuliah, dia ini nggak balik ke rumahnya, tapi justru malah menetap di Surabaya. Dan selama berada di Surabaya, Tiara ini jarang berkomunikasi dengan keluarganya di Lamongan. Tidak diketahui dengan pasti juga apa alasan Tiara ini nggak pulang ke Lamongan. Apakah dia ini kerja atau enggak, belum dapat dikonfirmasi. Selain itu, Tiara ini juga diketahui menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Alfi Maulana. Mereka diketahui sudah menjalin hubungan selama 5 tahun dari sejak kuliah, dan memang mereka ini satu kampus, cuman beda fakultas. Tiara ini di Fakultas Ekonomi, sedangkan Alfi di Fakultas FKIP Program Studi Matematika. Dan hubungan mereka ini juga diketahui oleh orang tua masing-masing, apalagi orang tua Tiara, karena Alfi ini pernah main ke rumah Tiara di Lamongan. Nah, Alfi sendiri adalah seorang pemuda asal Desa Aek Paing, Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sejak SMA, dia bersekolah di Jawa Timur di salah satu SMA yang ada di Jombang, yang kemudian ia lanjutkan pendidikan tingginya di Madura. Dan di sanalah dia kenal dengan Tiara. Alfi ini diketahui pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan. Pantes aja, mahir dia urusan potong-memotong. Ya, walaupun tidak bekerja full time di bidang ini, tapi yang jelas dia punya pengalaman lah ya untuk urusan perdagingan. Serem amat. Tapi untuk sekarang dia lebih memilih bekerja sebagai driver ojek online di Surabaya. Nah, di Surabaya inilah Alfi tinggal di sebuah kos-kosan yang lokasinya berada di Kelurahan Lidah Wetan, Akar Santri, Surabaya. Dan ternyata Alfi ini tinggal berdua dengan pacarnya, yaitu Tiara. Dan tetangga sekitar bahkan pemilik kosnya
Taunya ya mereka berdua ini sudah menikah secara siri. Karena Alfi sendirilah yang mengaku kepada para tetangga dan pemilik kos kalau dia itu sudah menikah dengan Alfi secara siri. Padahal nyatanya ya dia belum menikah, tunangan aja belum. Alfi dan Tiara dikenal tidak banyak bergaul dengan tetangga sekitar. Mereka juga cenderung tertutup. Intinya tetangga hanya tahu jika mereka ini sudah menikah secara siri saja. Bahkan mereka berdua pun hidup bersama di kosan layaknya pasangan suami istri. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi kejadian mengerikan ini. Check it out. Jadi ternyata hubungan Tiara dan Alfi ini gak mulus-mulus saja lur. Mereka diketahui sering cekcok. Bahkan tetangga sekitar sering mendengar saat mereka sedang ribut. Tapi ya tetangga hanya memaklumi saja karena dianggap hanya cekcok biasa. Yang mana pastinya terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Namun pada suatu ketika cekcok mereka berdua ini udah gak wajar lagi. Karena berbuntut dengan tindakan mengerikan yang dilakukan oleh Alfi. Jadi ceritanya gini lur, pada hari Sabtu malam pukul 8:30 tanggal 30 Agustus 2025, Alfi ini izin keluar ke Tiara buat jemput adiknya di Bandara Juanda. Alfi juga izin untuk sekalian mengantar adiknya ini ke pondok pesantren yang ada di Jombang. Nah karena mengantar inilah Alfi nyampe ke kosan lagi sampai tengah malam. Yang ternyata bikin Tiara ini marah dan ngambek sama Alfi. Sampai-sampai Alfi ini gak dikasih pintu sama Tiara. Jadi Tiara ini mengunci pintu dari dalam. Memang mereka ini sering berantem bahkan karena hal-hal sepele saja. Jadi sebenarnya hubungan mereka berdua ini udah gak sehat. Cuman mereka berdua tetap berusaha mempertahankan hubungan mereka. Bahkan menurut Alfi, mereka sudah berencana menuju ke pelaminan. Oke lanjut balik ke cerita. Dah kan Alfi gak dikasih masuk nih ke kosan sama Tiara. Walaupun udah coba buat ketok-ketok pintu, berusaha untuk minta maaf, tapi tetap aja gak dibuka. Yang akhirnya terpaksa Alfi hanya bisa nunggu di depan teras kosan. Dan ditunggu dan ditunggu, setelah cukup lama barulah Tiara membuka kunci pintu kosan. Saat itu Tiara dengan raut muka yang kecut, hanya diam tanpa bilang sepatah kata pun. Bahkan gak nyuruh Alfi untuk masuk. Bahkan melihat pintu sudah dibuka, Alfi pun masuk ke kosan. Mereka berdua pun naik ke tangga menuju ke kamar kosan mereka yang berada di lantai 2. Saat itu waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Saat sudah di kamar, Tiara duduk di ranjang sambil main HP, sedangkan Alfi langsung menuju ke dapur. Nah, disinilah entah kemasukan setan apa, Alfi langsung mencari sajam. Ternyata amarah Alfi ini sudah memuncak. Perasaan jengkel yang selama ini ia pendam seolah terkumpul jadi satu dan meledak. Hingga akhirnya dia kalap dan memutuskan untuk menghabisi nyawa kekasihnya saat itu juga. Setelah mengambil sajam, Alfi mulai mendekati Tiara dari arah belakang tanpa sepengetahuan Tiara. Dan tanpa basa-basi lagi, Alfi langsung menyerang Tiara menggunakan sajam tadi tepat di bagian leher Tiara berkali-kali. Yang bahkan mungkin Tiara nggak nyangka kalau Alfi akan bertindak sejauh itu. Karena ditikam berkali-kali, di saat itu juga Tiara meregang nyawa. Tahu Tiara sudah nggak bernyawa, Alfi mencari cara untuk nyembunyiin jejak kejahatannya. Saat itu juga Alfi berpikir daripada membuang jasad Tiara secara utuh yang dianggapnya sangat berisiko ketahuan orang, tanpa pikir panjang, Alfi langsung memutuskan untuk, ya kalian tahu sendirilah, yaitu berniat untuk memisahkan bagian tubuh Tiara. Lalu kejadian yang sangat mengerikan pun terjadi. Dengan kasar, Alfi menyeret jasad Tiara ke dapur kosan. Lalu dia mengambil pisau khusus daging, gunting dahan, serta palu. Berbekal pengalamannya yang pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan, Alfi pun mulai melakukan aksi jahanamnya. Ia mulai memisahkan tubuh Tiara menjadi ratusan potongan-potongan kecil. Aduh ya Allah, bener nih orang. Dan karena Alfi ini sudah lihai, dia hanya butuh waktu 2 jam untuk menyelesaikan perbuatannya. Sebagian jasad Tiara sudah jadi potongan-potongan kecil. Saat itu waktu menunjukkan pukul 4 subuh. Kemudian Alfi memasukkan potongan-potongan tadi ke sebuah tas merah. Lalu dia bawa tas merah itu keluar menggunakan sepeda motor. Ia menuju ke daerah Pacet Sangar, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Dan sampai di sana pukul 5:30 pagi. Di sanalah Alfi membuang isi tas merah tersebut dengan cara dipisah-pisah setiap bagian-bagiannya. Dengan jarak cukup jauh, kurang lebih sekitar 70 meteran. Dan Alfi nggak buang semua potongan-potongan itu lur. Ada sisa 2 kantong plastik berwarna hitam berisi potongan-potongan juga yang ia bawa balik ke kosan untuk dia simpan di laci lemari. Edan. Berarti hari-hari dia setelah itu hidup sekamar dengan potongan-potongan daging tadi. Apakah ngerasa ngeri ya? Dan pastinya kan baunya menyengat. Psycho ini orang. Total potongan yang dia sembunyikan di kamar berisi 247 potong, termasuk 22 gigi.
Ada juga bagian yang ia kubur di depan kosannya, yaitu bagian pergelangan tangan dan kaki. Menurut keterangan Alfi, ia sempat menyembunyikan beberapa potongan di rumah kosong dekat kosannya. Dia pikir dengan menyimpannya di rumah kosong akan aman karena rumah kosong itu tidak pernah ditengok oleh pemiliknya. Tapi entah kenapa tiba-tiba Alfi berubah pikiran. Dia jadi merasa takut kalau potongan-potongan tadi bakal ditemuin orang. Jadi tanpa pikir panjang dia ambil lagi nih potongan-potongan tadi dengan cara melompat dari lantai 2 kosannya yang langsung menuju ke rooftop rumah kosong tadi. Karena memang jaraknya itu deket lur, gak nyampe setengah meter. Jadi lompat sedikit udah nyampe ke rooftop rumah kosong. Nah, di saat Alfi ini mengambil potongan-potongannya lagi, ada bagian yang jatuh tertinggal di rooftop rumah kosong, yaitu bagian tulang punggung. Jadi kira-kira total ada 3 lokasi Alfi membuang potongan-potongan tubuh Tiara. Yang pertama di pinggir jalan Pacet Cangar Mojokerto, lalu di kosannya sendiri, dan di rumah kosong itu. Saat polisi sudah berhasil mengungkap identitas dari potongan-potongan tadi, polisi segera melakukan penyelidikan guna mengungkap dalang dari peristiwa mengenaskan tersebut. Polisi mendapatkan informasi dari pihak keluarga jika Tiara ini memiliki seorang kekasih bernama Alfi Maulana. Dan tanpa pikir panjang lagi, nama Alfi pun menjadi salah satu yang paling dicurigai oleh polisi. Yang akhirnya pada Minggu pukul 1 dini hari, tanggal 7 September 2025, polisi menyambangi kosan Alfi di Surabaya. Polisi pun langsung mendobrak pintu kosan Alfi. Dan saat didobrak, Alfi ini sedang nyantai aja di dalam kosannya lur. Seolah nggak terjadi apa-apa. Cuman saat hendak dibekuk, Alfi sempat melakukan perlawanan sehingga terpaksa polisi menghadiahi kaki Alfi dengan timah panas. Lalu polisi menggeledah seisi kamar kos yang kemudian ditemukanlah potongan-potongan tadi di laci lemari. Lalu ditemukan juga bagian tulang punggung yang berada di rooftop rumah kosong dekat kosan Alfi. Setelah diamankan, Alfi pun digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di kantor polisi, Alfi mengaku jika motif dia tega mengeksekusi Tiara karena perasaan marah yang sudah ia simpan sejak lama dan lama-kelamaan menjadi bom waktu. Yang akhirnya terjadilah insiden sadis yang merenggut nyawa Tiara. Iku emosi karena apa toh mas? Karena saya udah mendem emosi dari lama mas. Kenapa? Alasannya apa alasannya? Masalah nih? Pemicunya karena saya dikunci dari dalam mas. Ada banyak masalah lain mas. Yang paling parah apa mas? Puncaknya karena dikunci dari dalam ini mas. Dikunci. Banyak masalah mas. Kemudian anaknya sering temperamen atas masalah kecil mas. Alfi juga menambahkan jika selain karena faktor amarah yang telah mencapai puncaknya, Alfi juga merasa sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tiara yang selalu menuntut Alfi secara finansial. Menurut pengakuan Alfi, Tiara selalu memaksa Alfi untuk memenuhi gaya hidup glamor Tiara, seperti membeli barang-barang branded. Contohnya handphone Samsung Galaxy Z Flip seharga 10 jutaan yang pernah Tiara gunakan saat bikin konten di TikTok. Tentunya harga barang tersebut jauh dari jangkauan Alfi yang hanya seorang driver ojol. Tak tahan dengan tuntutan-tuntutan itu, akhirnya Alfi memutuskan untuk menghabisi Tiara, kekasihnya sendiri. Sementara itu, akibat perbuatan kecilnya, Alfi dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Akan kami sangkakan pada yang bersangkutan adalah 340 dan atau 338. Artinya, dia merencanakan peristiwa 338 ini dengan sebuah perencanaan sehingga kami mainkan pasal 340 dengan ancaman hukuman minimal seumur hidup dan tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Tergantung vonis di pengadilan nanti. Oke lur, jadi seperti itulah cerita dari kasus penghilangan nyawa yang sempat viral kemarin. Kasus ini tentunya menjadi pelajaran untuk kita semua agar lebih berhati-hati lagi. Jaga sikap kita terhadap orang yang kita sayangi dan hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Semoga almarhumah ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarga korban mendapatkan ketabahan. Kasus ini masih berjalan sampai saat ini dan kita tunggu saja keputusan persidangannya nanti. Semoga saja korban dan keluarganya mendapatkan keadilan. Ketemu lagi bareng saya di video lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.